Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala Sa'ir, man sabara sufira. Alhamdulillah, teman-teman SIT Cordova 3 yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan Mr. Sohibul di Kultum menjelang sahur. Masih ingat teman-teman ketika mendengarkan Kultum di sesi pertama ketika hendak melaksanakan berbuka puasa, ketika ingin berbuka puasa sudah mendengarkan apa keutamaan, apa hari-hari istimewa yang terjadi ketika pada malam Lailatul Qadar. Teman-teman, anak-anakku SIT Cordova yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbuka puasa tadi, Mister sudah sampaikan bahwa di malam Lailatul Qadar Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman, petunjuk untuk kita semua sebagai hambanya untuk menuntun perjalanan kita selama ada di dunia ini. Baik, selanjutnya di part kedua ini Mister akan menyampaikan amalan-amalan yang dilakukan ketika pada malam Lailatul Qadar untuk membantu kita mendapatkan kebaikan di malam Lailatul Qadar. Baik, teman-teman SIT Cordova 3. Yang pertama beritikaf atau berdiam diri di dalam masjid dengan memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa teman-teman? Yang pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Nah, beribadah itu yang dimaksud beribadah seperti apa? Nah, beribadah yang biasa dilakukan adalah bertadarus. Tadarus adalah membaca Al-Qur'an sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai beliau meninggal dunia. Nah, teman-teman, mari kita ikuti langkah dan suri tauladan yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Beliau melakukan beritikaf dengan membaca Al-Quran, dengan bertadarus Al-Quran sampai beliau wafat, sampai beliau meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu sebagai contoh, itu sebagai suri tauladan yang harus kita ikuti, yang harus kita jalankan supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dengan mengerjakan itikaf, maka umat muslim juga harus mengamalkan sunnah yang dapat mendatangkan pahala atau mendatangkan ridho dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, barang siapa mengerjakan sholat sunnah di malam hari di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, niscaya dosa-dosanya yang terdahulu diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman SIT Cordova 3, silakan, apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
ketika 10 hari terakhir menjelang berakhirnya Ramadan sampai beliau wafat? Silakan teman-teman anak-anakku SIT Cordova jawab di kolom komentar dengan format nama, kelas, dan jawabannya. Baik, lalu amalan yang selanjutnya itu memperbanyak zikir yang dilakukan kapanpun dan dimanapun. Memperbanyak zikir dan mengingat Allah sangat dianjurkan di 10 terakhir bulan Ramadan. Nah teman-teman, memperbanyak zikir dan sholawat Nabi salah satu bacaan yang paling sering dan mudah diamalkan di sela-sela kesibukan. Sholawat Nabi Muhammad dapat dipahami dengan membaca artinya dan juga meresapinya saat setiap mengamalkannya. Contoh sholawat Nabi tidak perlu teman-teman membacanya atau mengulanginya panjang lebar. Teman-teman cukup dengan melafalkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dengan kalimat yang pendek, dengan kalimat yang singkat, tapi penuh makna, tapi penuh keberkahan, tapi penuh keselamatan di dalamnya. Teman-teman ketika mengucapkan, sering melafalkan sholawat, insya Allah Nabi Muhammad akan melihat kita ketika di hari kiamat sebagai hambanya, sebagai umatnya yang akan beliau pilih menjadi umatnya, dan beliau akan berikan syafaatnya di hari akhir. Nah, yang pertama adalah apa teman-teman tadi? Beritikaf di masjid, ya, dengan melakukan membaca Al-Quran. Yang kedua berzikir, lalu bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku SIT Cordova yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam 1000 bulan itulah yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Nah, sambil teman-teman menyantap sahurnya, teman-teman diperhatikan, disimak dan diresapi, lalu dimasukkan ke dalam hati supaya menjadi pelajaran untuk diri teman-teman dan menjadi ilmu yang diketahui sehingga bisa diamalkan dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mari teman-teman SIT Cordova, anak-anak SIT Cordova, kita memperbanyak amalan-amalan di 10 hari terakhir bulan Ramadan supaya kelak kita dapat pahala dan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya bisa membantu kita, menolong kita di hari akhir nanti. Malam 1000 bulan itulah yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar, malam yang super istimewa yang diburu oleh setiap umat muslim, khususnya mereka yang sangat mencari keutamaan akhirat. Baik teman-teman SIT Cordova, anak-anakku SIT Cordova 3. Nah, tadi ada beberapa yang sudah Mister sampaikan, amalan-amalan ketika kita ingin mencari malam Lailatul Qadar. Dengan beritikaf di dalam masjid, membaca Al-Quran, bersolawat, berzikir, insya Allah kita niatkan karena Allah untuk mendapatkan keistimewaan-keistimewaan di malam 1000 bulan. Insya Allah semoga kita semua mendapat menjumpainya, mendapatkan pahala keberkahannya, dan semoga Allah menilai dengan beribu-ribu pahala di dalamnya. Anak-anakku SIT Cordova, silahkan dilanjutkan sahurnya. Jangan lupa sesudah sahur jangan langsung tidur, tunggu sampai azan subuh datang. Ketika azan subuh datang, langsung bersiap mengambil air wudhu, lalu melaksanakan sholat subuh. Ingat, ketika sahur jangan tidur kembali, dikhawatirkan nanti ketika tertidur lalu bangunnya kesiangan, lalu sholat subuhnya tertinggal. Ya teman-teman SIT Cordova, mungkin itu yang bisa Mister sampaikan, menyambung materi, menyambung pembahasan ketika berbuka puasa tadi. Semoga bermanfaat untuk Mister dan semoga bermanfaat untuk teman-teman SIT Cordova. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.